Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi berakhir sudah perjalanan timnas Indonesia U22 di SEA Games tahun ini, dimana walaupun kita menang 3-1 tadi malam atas Myanmar, tapi kemenangan 3-1 itu tidak cukup untuk mengantarkan kita melaju ke babak semifinal karena kita kalah produktivitas gol dari Malaysia. Jadi dengan kata lain, Malaysia, Filipina, Vietnam sama Thailand yang lolos ke babak semifinal. Sedangkan Indonesia kemana bang? Indonesia ya pulang kampung, balik kampung dia. Jadi tahun 2025 ini boleh dikatakan sebagai tahun ke-8 ya timnas Indonesia, di mana kita gagal di semua kelompok umur. Mulai dari U22-nya, jangan U22, U17-nya, U22-nya, U23 di Piala AFF, gagal ke Piala Asia U23, gagal ke Piala Dunia. Jadi kalau boleh dibilang tahun 2025 tahun ke-8-nya timnas. Bukan hanya itu sebenarnya, peringkat FIFA kita juga turun drastis dan Malaysia ada di atasnya kita. Yap, jadi bagaimana tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Sangat disayangkan, timnas Indonesia U23 dipastikan tersingkir dari cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025. Hal itu karena Garuda Muda gagal lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia U23 dipastikan terhenti di fase grup meski menang 3-1 atas Myanmar di laga terakhir grup C SEA Games 2025 pada Jumat 12 Desember 2025 karena gagal finish sebagai runner-up terbaik. Oke, jadi mari kita lihat dari permainannya timnas Indonesia. Kalau mau dilihat dua pertandingan ini, pertama dan yang tadi malam, ini tidak ada perubahan menurut saya. Mungkin ada perubahan sih. Ada, bukan tidak ada ya. Ada. Dimana passing kita tidak jatuh ke kaki lawan lagi. Tapi secara strategi saya pikir ada perubahan. Tetapi rupanya sama saja ya. Kita passing kembali ke belakang, dari belakang long ball. Dan semua orkestratornya di tengah itu cuma Ivar Yener. Dan itu sangat-sangat kelihatan sekali. Ya, kita punya 2 gol terlambat dari bukan Ivar, tapi Jens Raven. Seharusnya Indra Syafri lebih peka dan lebih cepat harusnya memasukkan si Jens Raven menggantikan Rafael Struij, karena insting gol di depan gawangnya itu sebenarnya lebih bagus ya. Tetapi sayang Indra Syafri gagal memanfaatkan si Jens Raven, dan dia masukkan Jens Raven itu di menit-menit terakhir. Tapi dia bisa membuktikan di menit-menit terakhir dia cetak 2 gol cantik gitu ya. Dan ya kembali lagi 3 gol tidak mampu untuk bawa timnas Indonesia ke babak semifinal, dan ya kita gagal kali ini. Gagal bro, sangat-sangat mengecewakan. Timnas U22 Indonesia tersingkir dari SEA Games 2025 meski menang 3-1 atas Myanmar di laga terakhir grup C. Pertandingan di Chiang Mai Stadium pada 12 Desember 2025 ini melihat Indonesia tertinggal 0-1 sebelum Tony Firmansyah menyamakan kedudukan di menit 45. Jens Raven mencetak 2 gol di menit 89 dan 90+5. Namun, kemenangan ini tidak cukup untuk membawa Indonesia ke semifinal karena kalah dalam produktivitas gol dari Malaysia. Yes, betul. Indonesia harus mencetak 4 gol untuk lolos, tetapi gagal memanfaatkan peluang yang ada. Yang lucunya Myanmar itu justru lebih duluan cetak gol ke gawangnya kita gitu kan. Heran juga sih. Maksudnya kita di saat membutuhkan gol tapi mainnya ke belakang terus dan akhirnya ya kita dihukum dengan gol perdananya Myanmar itu. Mereka mampu loh cetak gol ke gawangnya kita dengan sangat-sangat cantik. Itu placingnya dari luar kotak penalti itu buat si kiper kita tidak berdaya itu. Dan harusnya dari situ kita sudah bisa menilai bahwa kita tidak akan lolos ke babak semifinal, dan terbukti. Walaupun kita cetak 2 gol tambahan di menit-menit akhir, ya itu tidak cukup bro, tidak cukup bawa kita ke semifinal. Andai kata kita bisa cetak 4 gol mungkin kita lolos, tapi ya takdir berkata lain. Tapi sudahlah, mau jadi apa, nasi sudah menjadi bubur. Kita gagal di segala kompetisi yang kita ikuti, dan ya mungkin ini karma dari kutukan anaknya Sintayong. Karena semenjak Sintayong dipecat, anaknya bilang, mari kita lihat kalian bisa apa tanpa pelatih Korea Selatan itu. Dan sekarang terbukti bahwa kita tanpa Sintayong tidak bisa apa-apa.
lumpuh total timnas kita, tidak bisa apa-apa. Fakta, Tahun bro. 2025 jadi tahun kelam bagi timnas Indonesia nih, Bes. Yang Betul. terbaru, perjalanan timnas Indonesia U22 di SEA Games sukses mengalami kemunduran. Pencapaian Yes, ini betul. jadi replay periode gelap 16 tahun lalu di Laos, gagal lolos dari fase grup. Itu juga bukan satu-satunya kekecewaan besar yang dirasakan fans lo, Bes. Timnas senior pun juga tunduk dalam 2 laga super krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Gagal dan Irak. terus 2 kita. kekalahan itu mengubur mimpi Garuda terbang ke panggung dunia. Belum lagi kiprah timnas U23 sebelumnya yang juga gagal ke Piala Asia U23 Bayangkan itu. 2026 cuma dapat 4 poin dari 3 laga. Jauh dari pencapaian edisi sebelumnya yang menembus semifinal Asia. Bahkan saat jadi tuan rumah Piala AFF U23 pun kita gagal jadi juara. Kini, di semua level mengalami penurunan drastis dan balik ke setelan pabrik. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas periode buruk timnas saat ini? Kualat sama Sintayong ini mah. Kualat sama Sintayong nih mah, ya bisa dibilang seperti itu. Ini karma lagi bekerja, ya lagi menuntaskan pekerjaannya untuk Indonesia, di mana kita memecat orang yang sudah bawa timnas kita itu mulai dari kelompok umur sampai ke level seniornya itu ke level yang berbeda. Tapi ini kita pecat dan akhirnya kita dapat hasilnya sekarang gitu kan. Katanya ini mau mengobati luka hati, rasa sakit hatinya orang Indonesia setelah kita gagal ke Piala Dunia. Tahu-taunya bukan melukai. Maksudnya bukan mengobati rasa luka, tetapi tambah melukai. Luka yang sudah menganga diisi garam sama jeruk nipis, tambah sakit, bro. Semua kelompok umur gagal ke Piala Dunia, Piala Asia U23 kita gagal. Intinya kita gagal. Ya itu karma, bro. Karena kita terlalu sombong awalnya. Terlalu sombong, makanya kita dikasih kutukan seperti ini. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Ini waktu kampanyenya Pak Prabowo Gibran ini ya, waktu kampanye pemilu 2024 lalu nih. Aduh, kita mau ulang ke sana. Tapi coba kita dengar ini. Pasti banyak yang kangen suaranya Pak Ketua. Coba. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Aduh, ya. Awalnya sih bagus begitu ya. Bukan berarti kita gagal di timnas, tapi di tempat lain gagal juga, tidak. Ada yang bagus, Liga sudah ada VAR, ya kan. Kemungkinan Liga 2 juga sudah ada VAR. Kalau salah boleh dikoreksi ya. Kemudian untuk kemajuan ada. Para legenda diperhatikan, dikasih asuransi segala macam. Tapi kalau untuk level timnas, saya pikir kita gagal total ya. Jadi untuk sekarang mungkin kita terlalu sombong ketika kita lolos ke ronde keempat dan kita mengalami ya kemajuan yang cukup pesat lah dengan pemain-pemain diasporanya kita. Tetapi akhirnya kan ya euforia itu tidak berlangsung lama dan sekarang kita lagi meratapi nasib timnas kita yang mana kita gagal ya, sekali lagi kita gagal di segala kelompok usia, mulai dari U17 oke lah, mungkin kita menang sekali waktu di Piala Dunia kan. U23 gagal lolos, U22 gagal lolos, senior gagal lolos. Ya begitulah. Jadi ini mau salahkan siapa yang harus bertanggung jawab. Ini nanti saling lempar tanggung jawab kan. Kemarin sudah ada kok. Kalau untuk timnas putra sepak bola ya saya tidak tahu, katanya itu tanggung jawabnya orang lain dan coba tanyakan ke orang yang bersangkutan, kata salah satu ex sekolah. Kalian tahulah siapa, kita tidak perlu sebut. Ya untuk yang bertanggung jawab kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau mau dilihat dengan mata telanjang, maka menurut saya yang paling bertanggung jawab itu adalah pelatihnya. Karena pelatih bilang kemarin, Coach Indra bilang yang paling bertanggung jawab itu saya, kegagalan ini saya yang bertanggung jawab. Ya menurut saya itu salah satu hal yang patut ditiru dan positif lah. Gentleman maksudnya. Dia mengakui bahwa ini kesalahannya dia dan ya dia bertanggung jawab. Tapi kita juga sebenarnya jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu kan. Karena awalnya kita dapat emas, sekarang kita juga mau emas begitu ya. Karena dengan berbagai alasan yang lain. Ada pemain diaspora lah, liga diliburkan lah, FMD dikasih ke mereka lah, TC berbulan-bulan lah. Tapi kan kita lihat kualitas pemainnya juga itu berbeda, bro. Berbeda. Jadi
ya tidak heran sih sebenarnya. Tidak heran bro. Kenapa? Karena ini memang tipikal sepak bola Indonesia itu seperti ini, gagal dan gagal. Keberhasilan itu cuma mimpi, tapi gagal itu adalah satu kepastian untuk timnas. Tidak kaget lagi bro, tidak kaget. Jangan kaget maksudnya. Indra Zafri bantu Malaysia masuk semifinal SEA Games. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Indonesia baru saja mengalahkan Myanmar 3-1, tapi goal difference tak cukup untuk mereka masuk peringkat seterusnya. Sejujurnya abang terkejut dengan permainan Garuda Muda. Seakan-akan hilang identiti mereka, terutamanya cara mengatur serangan. Kalau dulu memang lancar gila mereka menggerakkan bola masuk ke final third, tapi hari ini tak ada kreativiti langsung. Betul-betul struggle nak pecahkan low block Myanmar. Indonesia hanya nampak bahaya dari sepakan penjuru dan juga throw in. Dari situlah mereka menjadikan gol. Untuk abang, kesilapan yang paling besar Indra Zafri ialah tidak menggunakan Jens Raven dari permulaan game. Tahulah kenapa dia lebih suka Maura Zilstra yang tak ada impact langsung. Bila Jens Raven masuk, nampak lagi bahaya serangan Indonesia dan dia sendiri telah menjaringkan 2 biji gol. Tapi nak cakap abang gembira tak juga, pasal Harimau Muda akan jumpa Thailand Isnin depan. Seram bye. Pendapat korang macam mana? Mampu ke Malaysia menang piala untuk bola sepak SEA Games? Nah, kalau mau diprediksi kemungkinan besar untuk juara tahun ini mungkin Filipina ya, karena secara permainan Filipina itu punya peningkatan yang luar biasa dan progresnya itu keren. Mereka itu pemain-pemainnya itu walaupun pakai pemain kampus, tapi permainannya itu ngeri. Mereka bertahan dan menyerang sama kuatnya. Nah sekarang Indra Syafri bertanggung jawab dengan kegagalan ini. Oke, mungkin dia lambat sih. Dia lambat memasukkan Jens Raven dan akhirnya kita dihukum dan kita gagal. Dan ya dia membantu Malaysia betul. Dia membantu Malaysia untuk lolos ke semifinal gitu kan. Nah pertanyaannya, kenapa sih dia lebih memilih Mauro Zilstra daripada Jens Raven? Mungkin secara kematangan mungkin Jens Raven kurang, mungkin menurut pandangan dari si Coach Indra gitu kan. Mungkin secara pengalaman juga Mauro lebih bagus daripada si Jens Raven. Tapi kalau kita lihat untuk kelompok umur selama dilatih sama Indra Syafri, itu keren sih. Siapa namanya? Ya Jens Raven itu cetak gol terus dia di kelompok umur itu. Harusnya sih ya pilih Jens Raven bukan Mauro. Mauro bagus bukan tidak bagus. Cuma permainannya timnas Indonesia tidak cocok dengan Mauro. Tidak cocok, bro. Kita itu mainnya counter long ball ya susah. Kapan striker nomor 9-nya itu mau bisa cetak gol kalau permainannya kayak tadi malam. Dan kalau kita lihat permainan timnas tadi malam itu hanya mengharapkan apa? Lemparan ke dalamnya Robi Darwis sama sepakan pojok. Cuma itu ancaman yang paling berbahaya dari timnas. Kalau dari permainan terbuka sepertinya tidak ada. Justru lebih keren sih Myanmar lagi gitu. Nah kalau mau pakai cara-cara ya lemparan ke dalam, terus dari corner ya mending jangan Indra Syafri lah. Saya saja jatuh jadi pelatih. Iya kan, masa sih kita mau main kejar poin, kejar gol tapi maunya dari lemparan ke dalam sama corner, itu kan lucu gitu ya. Mending saya lah yang jadi pelatih ya. Kalau semua begitu, kalau mau begitu kan semua juga bisa. Tapi kan sekarang bagaimana nih permainannya dari open play ini, golnya tidak ada, bro. Tidak ada. Justru kita kebobolan dari open play-nya Myanmar. Keren kan Myanmar? Keren lah. Keren mereka itu. Gara-gara ucapan Exco PSSI, Asnawi akhirnya buka suara. Kapten Timnas Indonesia itu buka semua fakta soal kisruh ban kapten lawan Cina. Setelah lama diam, Asnawi akhirnya memutus polemik yang terus dibolak-balik publik. Ia membantah keras omongan Exco PSSI Arya Sinulinga yang bilang JIZ harusnya jadi kapten dan pasti ada masalah di ruang ganti. Asnawi menjelaskan, keputusan kapten 100% datang dari Shin Tae-yong, bukan dari dirinya, bukan dari pemain. Bahkan sejak sebelum Piala Asia, dia sudah minta mundur dari jabatan kapten. Bahkan dia sempat meminta ban itu diberikan ke Jordi Amat. Dan jelang lawan Australia, Asnawi juga berdiskusi dengan JIZ, Sandy Walsh, Tom Hay, dan Rizky Ridho soal siapa yang paling tepat memimpin tim. Tapi lagi-lagi, Coach Shin tetap menunjuk Asnawi sebagai kapten dan Jay sebagai wakilnya.
Asnawi heran kenapa isu lama ini terus dihidupkan dan selalu diarahkan ke dirinya. Dia bahkan balik bertanya ke Arya, kalau benar J ditetapkan sebagai kapten, siapa yang bilang begitu ke Anda? Suaranya tegas, menjadi kapten bukan ambisi. Kalau dipercaya, dia bangga. Kalau ada yang lebih pantas, dia ikhlas. Tapi betul sih, memang harus dibantah juga pernyataan-pernyataan dari orang PSSI gitu kan, supaya ini tidak jadi bola liar di masyarakat dan akhirnya jadi ya konsumsi publik yang tidak sehat untuk sepak bola kita gitu kan. Ya betul lah, harus dibantah. Kalau memang itu benar, ya tidak mungkin ada bantahan, oke? Tidak mungkin ada bantahan dari JJ, tidak mungkin ada bantahan dari Asnawi, oke? JJ itu dia bantah soal kisruh dan juga soal isu di dalam ruang ganti lah, katanya ada masalah komunikasi dan lain sebagainya, itu sudah dibantah. Sekarang masalah ban kapten lagi, ya kan, dibilang kalau tidak ada masalah tidak mungkin ban kaptennya itu ke Asnawi gitu kan, akhirnya dibantah juga. Artinya memang harus di counter, harus dibantah, harus terang benderang supaya menjadi terang dan kita tahu nih informasinya itu berimbang dari kedua belah pihak begitu kan, tidak hanya dari Pak Aryanya saja sebagai orang PSSI, tapi dari pihak pemainnya juga, dari kaptennya langsung gitu kan. Memang harus dibantah, harus diklarifikasi juga, dan supaya tidak jadi konsumsi yang tidak sehat dan tidak enak di masyarakat. Karena kan kita mau timnas kita itu bagus, ya kan, federasinya berjalan sesuai dengan visi misinya mereka, ya kan. Tapi kan selama ini yang keluar ke publik itu ketumnya bicara A, exco satunya bicara B, exco satunya lagi bicara C, manajer timnasnya bicara D. Jadi kita bingung mau percaya yang mana. Dan untuk sekarang kemungkinan besar kepercayaan masyarakat ke PSSI itu sangat-sangat berkurang. Ya, ditambah lagi dengan hasil-hasil buruk yang didapat sama timnas. Mungkin mereka sukses di item yang lain, tapi kalau soal timnas ya sekali lagi gagal total mereka. Bahkan secara peringkat FIFA kita ada di bawahnya Malaysia, dan menurut saya itu sangat-sangat memalukan karena selama ini kita selalu membangga-banggakan peringkat FIFA kita, prestasi kita lebih bagus dari Malaysia. Ujung-ujungnya kita justru gagal. Masih mending loh Malaysia itu masih lolos ke semifinal bukan piala tapi SEA Games ini, tapi Indonesia gagal total. Ya itulah teman-teman, roda pasti berputar. Jadi sekali lagi orang-orang PSSI, jangan siang ini masih kacang kedelai, malamnya sudah tempe gitu kan. Maksudnya harus bisa dipercayalah orang-orang PSSI itu kan. Tapi ya terlepas dari itu semua, kembali lagi kita percayakan saja sama mereka karena mereka yang punya hak dan wewenang untuk mengurus sepak bola ini. Kita sebagai supporter mendukung saja. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya.